2022 ini akan banyak kegoncangan, akan banyak bencana, akan banyak kesulitan, akan banyak hal-hal yang menakutkan. Bencana alam terus menerus, saudara bisa lihat ya, di berbagai belahan dunia. Jepang terjadi badai salju. Baru kemarin tanggal 3 Januari, Taiwan digoncang oleh gempa. Belum lagi di Malaysia, ya, belum di Turki, belum di negara-negara lain mengalami banjir yang besar ya saudaraku ya. Ya, sebelum kita juga Semeru juga, dan juga banyak nanti kegoncangan akan terjadi tahun 2022. Jadi pada akhir zaman ini, khususnya tahun 2022, akan terjadi hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural. Banyak sekali orang-orang yang punya karunia, atau orang dunia bilang indigo ya, anak-anak indigo, anak-anak yang bisa melihat alam roh, anak-anak yang bisa melakukan hal-hal supranatural ya. Itu akan Tuhan berikan banyak sekali hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural ke dalam kehidupan kita. Khususnya 2022 akan terjadi banyak hal, kejadian yang ajaib, kejadian yang luar biasa yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan titipkan kepada kita. Ya saudara, jadi akan terjadi perkara-perkara ajaib supranatural, di mana dua-dua itu angka double. Jadi Tuhan akan berikan double porsi, double urapan, double berkat, double apapun yang saudara minta, asal saudara mendekat pada Allah, memiliki hati Allah. Tuhan tuh gak pernah menahan semua kebaikannya. Tuhan itu tidak pernah pelit ya saudara. Tuhan itu tidak pernah kikir. Tuhan kita tuh Tuhan yang murah hati, Bapa yang baik. Dia yang selalu memberikan semua kebutuhan, keperluan setiap anak-anaknya. Ya saudara, kita tidak munafik, kita masih perlu uang, kita masih hidup dalam daging, kita membutuhkan makanan, minuman, kita keluar dari rumah aja sudah ongkos bensin, belum ongkos makan. Ya, kita tidak munafik, akhir zaman itu kita masih perlu uang, perlu kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang menjadi persoalan, masalah dalam kehidupan, tidak usah khawatir. Tahun 2022 ini Tuhan akan berikan supranaturalnya Dia. Mungkin ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tapi saya percaya di tahun 2022 ini akan terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan. Ya, yang sakit keras tiba-tiba sembuh. Ya, yang kemudian tidak punya organ-organ tubuh, misalnya ada yang rusak organ tubuhnya, Tuhan berikan organ-organ tubuh yang baru. Karena di sorga itu ada gudang organ-organ tubuh manusia. Pada saat kita berdoa, malaikat kirim, malaikat berikan, saudara. Ada banyak kesaksian yang jantungnya rusak, tiba-tiba disembuhkan, digantikan jantung yang baru. Ya, baik keuangan, baik sakit penyakit, baik hubungan ya. Kita juga mempunyai mungkin ada kepahitan sama seseorang, pertengkaran atau perselisihan, Tuhan akan berikan perdamaian ya, akan berikan sesuatu yang membuat kita ini dewasa di dalam Kristus. Jadi 2022 ini Tuhan akan percayakan kepada anak-anaknya yang dewasa ya. Makanya saya disuruh didik anak ini di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya saudara, pada akhir zaman ini tahun 2022 Tuhan akan berikan alam supranaturalnya. Tuhan bukakan alam supranaturalnya saudara. Seperti ada kesaksian dari teman waktu sesama berdoa di apartemen itu, saudara istri hamba Tuhan, dia cerita kepada saya demikian. Dia tuh pada waktu beberapa tahun lalu ya, dia tuh sudah, memang suami istri ini pelayan Tuhan ya, maksudnya murni melayani Tuhan, tidak ada pekerjaan apa-apa lagi. Nah kemudian dia bilang, Bu Maria, saya ini cuma punya segenggam beras, udah pada habis saudara ya, anak perlu makan. Akhirnya dibikin bubur saudara, nggak ada kompor, nggak ada gas. Dia ambil kayu bakar untuk masak di bara api saudara ya. Tinggal bubur, ini beras terakhir jadikan bubur saudara ya. Besok mau makan apa nggak tahu, ini istri hamba Tuhan ya. Terus kemudian saudara tahu, pada saat dia berdoa, pada saat dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka, tiba-tiba ada orang yang
bawa mobil, berhenti di depan rumah dia ya. Dan kemudian dia lihat, dia bawa sekarung beras 50 kilo, kemudian dus-dus ada isi sarden, minyak goreng, kecap, segala macam, saudara. Aduh, Tuhan itu ajaib, dia bilang. Pada saat tepat, pada waktunya, Tuhan berikan perkara ajaib kan, saudara, yang tidak terduga. Dia bilang itu dulu pernah dia injilin, pernah dia doain ya. Jadi seperti anak rohani tapi nggak terlalu dekat, tapi dia ingat kepada dia sehingga dia berikan berkatnya. Yaitu disuruh Tuhan, didorong Roh Kudus untuk membagi berkat, saudara. Akan banyak berkat-berkat yang ajaib yang kita terima di tahun 2022 ini. Mungkin 2022 ini akan banyak kegoncangan, akan banyak bencana, akan banyak kesulitan, akan banyak hal-hal yang menakutkan. Bencana alam terus menerus, saudara bisa lihat ya, di berbagai belahan dunia. Jepang terjadi badai salju. Baru kemarin tanggal 3 Januari, Taiwan digoncang oleh gempa. Belum lagi di Malaysia, ya, belum di Turki, belum di negara-negara lain mengalami banjir yang besar ya, saudaraku ya. Ya, sebelum kita juga Semeru juga, dan juga banyak nanti kegoncangan akan terjadi tahun 2022. Tetapi tahun 2022 itu juga adalah tahun di mana kita mengalami supranatural Tuhan double, saudara. Double itu double porsi, double itu kuat, saudara ya. Jika peneguhan 1-2 orang saksi kuat ya, double itu 2-2 ya, saudara. Saya percaya tahun 2022 adalah tahun di mana terjadi supranatural ya, terjadi kegoncangan, terjadi juga keajaiban, terjadi juga hal-hal yang supranatural yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka terjadi dalam kehidupan kita ya. Asal apa, saudara? Asal kita tetap iman kita teguh, kuat, tidak kecewa, tidak pahit, tidak tidak patah semangat ya. Walaupun mungkin saudara saat ini mengalami masa-masa yang sukar, sebagian mengalami masa sukar, sebagian mengalami mujizat Tuhan, ada saudara ya, tergantung taburan-taburan saudara juga ya kan. Kita juga apa yang kita tabur kita tuai, nggak apa-apa ya, kita kuat dalam Tuhan. Selesaikan semua taburan kita yang tidak enak, kita nuai sekarang, dan taburan kita yang dulu kita terus menabur sambil mencucurkan air mata, kita tuai sekarang juga, saudara ya. Dan ini ada ayat firman yang Tuhan ingatkan mengenai Yohanes Pembaptis, di mana dia waktu itu dimasukkan ke dalam penjara. Dia sampai Tuhan Yesus itu benar nggak sih dia Mesias gitu, sampai meragukan Tuhan, saudara. Karena apa? Kesesakan, penderitaan. Yohanes Pembaptis itu ada roh Elia, di mana dia nabi besar yang menuntun membuka jalan bagi Yesus, bagi Mesias ya. Dikatakan di dalam Matius 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi saudara, jika saudara mau mengalami supranatural Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kita tidak munafik. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan. Nah, asal saudara tidak kecewa ya, tidak lagi saudara pahit, saudara berbesar hati, kuatkan iman, terus berjalan, dan saudara akan mengalami supranaturalnya Tuhan di tahun 2022. Saya percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang sampai ke telinga saya pada saat saudara mendengar video ini, bahwa akan terjadi supranaturalnya Tuhan, di mana Tuhan memberikan apa yang menjadi impian saudara, kerinduan saudara,
cita-cita saudara, destiny hidup saudara dibukakan. Saya percaya Tuhan kita sungguh ajaib.